Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai TWK ya, tes wawasan kebangsaan, salah satu tes yang diujikan di seleksi kompetensi dasar CPNS. Ini saya berusaha konsisten bikin konten, ternyata ya cukup sibuk juga ya ini. Padahal saya sudah nyiapkan slide banyak teman-teman. TWK ini sekitar lebih dari 20, TKP juga, TU juga, cuman mau ngetik ini kok ada aja gitu. Semoga bisa konsisten ya, doakan teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman silahkan tuliskan di komentar target nilainya untuk tes CPNS 2021 ini berapa, ditulis di komentar. Sekali lagi, dilarang menuliskan target di bawah 500, nulisnya harus 540, 550, 545. Kasih target setinggi-tingginya, jangan kecilkan Tuhan dengan target kalian yang kecil. Bismillah, semoga itu jadi kenyataan. Semoga teman-teman lulus di formasinya dengan nilai tertinggi di semua tahapan tes. Amin, 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 amin. Yuk, kita langsung aja ya guys ya. Ini saya sembunyi-sembunyi dari anak ini biar bisa bikin konten nih. Nah, ini ya kita akan bahas TWK. Nah, soal yang pertama. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, namun terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Berikut ini yang merupakan hak warga negara di bidang politik adalah: A. Hak untuk melaksanakan pemilu sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. B. Hak untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Sorry ya, ada typo ya. D. Hak untuk menyatakan pendapat di muka umum. E. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini ya, ini kata kuncinya adalah di bidang politik. Jadi, mungkin semua atau beberapa jawaban itu isinya ya haknya warga negara gitu, haknya warga negara. Cuman di soal kita harus teliti tentang apa nih, haknya di bidang apa nih. Oh, ternyata di bidang politik nih. Nah, maka kalau di bidang politik, maka hak-hak dari warga negara adalah hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, hak untuk menyatakan pendapat di muka umum, hak mendirikan organisasi kemasyarakatan atau partai politik. Ya, sehingga jawabannya adalah D guys. Hak untuk menyatakan pendapat di muka umum. Ya. Oke, next. Hati-hati, kadang-kadang kejebaknya di jawaban A ya, yang ini teman-teman ya. Hati-hati. Soal berikutnya, perhatikan beberapa tindakan berikut. 1. Mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan PPKM. 2. Mengikuti aturan dari pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. 3. Berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan diri agar terhindar dari virus COVID-19. 4. Memperlakukan orang lain dengan memperhatikan etika. 5. Menjaga jarak dan berdiam diri di rumah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Adapun tindakan yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila saat pandemi COVID-19 ditunjukkan oleh nomor 1 dan 5, 1 dan 4, 3, 1 dan 2, 2 dan 5, 4 dan 5. Nah, kita lihat teman-teman. Kita kalau berdoa kepada Tuhan kayaknya enggak, memperlakukan orang lain kayaknya enggak, menjaga jarak dan berdiam diri di rumah, ini untuk meminimalisir penyebaran COVID. Kalau yang satu mendukung kebijakan pemerintah ini iya, mengikuti aturan ini insya Allah juga iya. Oke, jadi jelas jawabannya adalah C ya guys, 1 dan 2. Yang 3, 4, 5 ini enggak ada hubungannya dengan sila keempat, dengan sila yang lain. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Ini gampang kalau soal ini mah. Oke, bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Hal ini kita bisa lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari. Misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Contohnya adalah A. Pemakaman daerah Toraja, mayat tidak dikubur dalam tanah tapi diletakkan dalam gua. Ini juga salah satu contohnya ya. B. Membuang jenazah di lautan. Bukan di Indonesia ini ya. C. Membuang jenazah di pemakaman. Ya nggak dibuang kalau di pemakaman ya, nggak dibuang.
Ini B juga nggak membuang ya, kok bahasanya ngebuang ya juga kurang bagus ya. D, membiarkan jenazah juga bukan. Mengadakan kegiatan keagamaan, ini maksudnya apa belum jelas juga. Jadi jelas ini karena dibahas adalah corak budaya ya, yang ada ciri khasnya. Di sini juga disebutkan upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, tradisi, dan lainnya. Nah ini jelas A jawabannya teman-teman ya. Ini tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Toraja. Oke. Lanjut. Dalam hal ikhwal yang memaksa seperti adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang dan undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada. Sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Dan atau kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan. Maka sebagai pengganti undang-undang, Presiden berhak menetapkan, nah ini kalau ada kondisi-kondisi tertentu, di undang-undang nggak ada, atau di undang-undang ada tapi tidak bisa memadai, terus kalaupun harus dibikin undang-undang, ini butuh waktu lama karena prosedurnya kan memang ada beberapa tahapan. Nah, jadi ini kira-kira apa yang bisa dikeluarkan sama Presiden? Menetapkan apa nih kira-kira? Nah, teman-teman kalau paham tentang perundang-undangan harusnya bisa ngejawab nih ya. Jadi ini gampang banget guys. Jawabannya adalah D. Sesuai dengan pasal 22 UUD 45 berbunyi, dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ya, jadi Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang kalau ada kegentingan atau sesuatu hal yang memaksa. Soal berikutnya, pelanggaran hak asasi manusia merujuk pada beratnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Berikut ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Nah, ini kecuali apa nih? Ini kadang-kadang soalnya awalnya kayak intro aja yang nggak penting ya. Ternyata kita bisa baca dari kalimat terakhir. Berikut ini merupakan kejahatan kemanusiaan kecuali, ingat ada kecualinya ya, hati-hati teman-teman. A. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. B. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar pokok hukum internasional. C. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. D. Penghilangan seseorang secara paksa. E. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. Nah, ini ada macam-macam ya guys untuk kejahatan kemanusiaan. Ada satu, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Ini masuk kejahatan kemanusiaan. 2. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar pokok hukum internasional. Lalu ada perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. 4. Penghilangan seseorang secara paksa. 5. Pembunuhan. 6. Pemusnahan. 7. Perbudakan. 8. Penganiayaan terhadap suku atau suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, atau alasan lain yang diakui secara universal. Jadi yang nggak termasuk adalah yang E, memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. Nah ini soalnya nggak jelas juga ini kelompoknya ya. Jadi kalau yang A, B, C ini masuk ke kejahatan kemanusiaan. Ya teman-teman. Nah gitu dulu teman-teman, nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang videonya, yang penting istiqomah. Doakan juga saya bisa istiqomah sharing ke teman-teman ya. Pengen sebenarnya sudah nyiapkan slide banyak, tinggal ngetik video kok ada aja gitu ya. Semoga aja lah bisa konsisten. Teman-teman juga harus konsisten belajarnya ya teman-teman. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya, semoga nilainya tertinggi di semua tahapan tes di formasinya teman-teman. Amin. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.